soal paket persiapan ujian sekolah yang pertama. Nah, kita lihat soal nomor 1. Diketahui penulisan konfigurasi elektron untuk atom X dan Y yang berakhir pada elektron dengan bilangan kuantum seperti yang ada di situ. Nah, di sini kita akan mengulangi lagi arti-arti keempat bilangan kuantum. Di sini ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik dan spin. Nah, kalau kita lihat di sini N itu artinya adalah bilangan kuantum utama. Ini menyatakan elektron ini ada di kulit yang mana. Sedangkan L adalah bilangan kuantum azimut. Ini menyatakan elektron itu ada di subkulit yang mana. Nah, nilai L itu dimulai dari angka 0. Ini menunjukkan subkulit S. Angka 1 ini menunjukkan subkulit P. Angka 2 menunjukkan subkulit D. Angka 3 menunjukkan subkulit F, dan seterusnya. Sementara bilangan kuantum magnetik ini menyatakan arah orientasi atau dia menyatakan letak orbital tempat adanya elektron. Nah, subkulit S karena dia hanya memiliki satu kemungkinan orientasi pada bangun ruang, jadi jadi subkulit S memiliki satu orbital saja. Nah, kalau subkulit P dia punya 3 orbital karena bentuk orbital P itu di dalam ruang bisa menghadap ke sumbu X, Y, dan Z. Jadi orbitalnya ada 3. Nah, kalau subkulit D ada 5 dan seterusnya. Setiap orbital di sini diberi kode. Jadi kalau subkulit S nilai bilangan kuantum M-nya 0 saja. Kalau subkulit P -1, 0, dan +1. Kalau subkulit D berarti dari -2 sampai +2. Sedangkan bilangan kuantum spin yang terakhir ini menyatakan arah rotasi elektron. Nah, kita lihat dulu atom X, elektron terakhirnya itu berarti ada di kulit ketiga, subkulit S. Bilangan kuantum magnetiknya 0, berarti dia ada di satu-satunya orbital yang dimiliki subkulit S. Dan bilangan kuantum spinnya arah rotasinya searah jarum jam. Jadi untuk nomor 1, atom X itu elektron terakhirnya dari subkulit 3S. Subkulit 3S itu hanya punya satu orbital, M-nya sama dengan 0, nah dia spinnya positif. Jadi subkulit 3S-nya berisi satu elektron. Nah, sebelum subkulit 3S ini ada, kalau disingkat dia setara dengan jumlah elektron pada atom neon. Nah, sedangkan unsur Y itu bilangan kuantum elektron yang paling terakhir dituliskannya itu ada di N sama dengan 2, L-nya 1, M-nya 0, dan spinnya -setengah. Jadi elektron terakhirnya Y itu ada di subkulit 2P, N-nya 2, L-nya 1. Nah, M-nya itu adalah 0, berarti dia ada di orbital yang tengah, spinnya -setengah. Nah, tentu kalau kita udah mengisi sampai orbital yang itu di subkulit 2P, berarti sebelumnya dia udah setengah penuh dulu. Atau subkulit 2P-nya berisi 5 elektron. Nah, kesimpulannya X itu diketahui berada di golongan 1A karena elektron valensinya hanya 1 dan dia blok S. Sementara unsur Y, elektron valensinya jumlahnya 7. Dan dia ada di blok P. Blok P juga golongan A. Nah, golongan 1A ini logam, golongan 7A non logam. Golongan 1A biasanya cenderung melepaskan satu elektron untuk mencapai kestabilan. Sedangkan golongan 7A menerima satu elektron. Nah, kita lihat pernyataan-pernyataan mana yang tepat. Yang pertama, rumus molekul yang dapat terbentuk jika X berikatan dengan dia adalah XY. Ini betul ya. Karena kan X-nya muatannya +1, Y-nya -1. Jadi senyawa yang terbentuknya XY. Jadi pernyataan pertama benar. Yang kedua, senyawa yang terbentuk dari unsur X dan Y bersifat larut dalam air dan larutannya menghantarkan listrik. Senyawa ionik XY ini termasuk senyawa ionik karena X-nya logam dan Y-nya non logam. Nah, senyawa ionik itu memang kebanyakan larut dalam air dan larutannya bersifat elektrolit. Jadi betul pernyataan yang kedua.
Yang ketiga, senyawa yang terbentuk dari unsur X dan Y mengalami ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini hanya terjadi pada unsur berkeelektronegatifan tinggi dengan hidrogen. Jadi contohnya H dengan F, H dengan O, dan H dengan N. Nah, di sini unsur-unsur yang terlibat X dan Y bukan merupakan hidrogen dan unsur-unsur berkeelektronegatifan tinggi. Jadi pernyataan yang ketiga tidak tepat. Nah, jadi nomor 1 jawabannya adalah 1 dan 2 saja. Oke, nomor 2. Diketahui ada unsur A, B, C, dan D, nomor atomnya 1, 5, 7, dan 8. Nah, kita tinggal hitung aja jumlah elektron valensinya berapa. Kalau A nomor atomnya 1, berarti dia elektron terluarnya 1. Atau ini menggambarkan atom hidrogen. B nomor atomnya 5, berarti konfigurasi elektronnya seperti itu. Kalau dituliskan versi Niels Bohr, elektron terluarnya 3. Sedangkan C elektron terluarnya 5, D elektron terluarnya 6. Nah, semua unsur yang ada di sini ternyata adalah non-logam. Jadi ikatan-ikatan yang terbentuknya pasti ikatan kovalen. Nah, kalau kita gambarkan BA3, gambarnya akan seperti ini. BA3, B itu tadi elektron terluarnya jumlahnya 3. A elektron terluarnya sekaligus elektron satu-satunya hanya 1. Nah, kalau kita lihat di sini tipe molekul yang terbentuk adalah tipe AX3. Tipe AX3 ini bentuknya segitiga datar atau trigonal planar dan sifatnya nonpolar. Nah, bentuk trigonal planarnya begini. Sudutnya 120 derajat. Nah, kalau senyawa yang kedua itu adalah senyawa Ca3. C elektron valensinya 5. Jadi kalau digambar seperti ini struktur Lewisnya. Ca3. Nah, kita lihat tipe geometri molekulnya adalah 1 atom pusat, 3 atom terikat, dan 1 pasangan elektron bebas dari atom pusatnya. Jadi tipenya AX3E. Nah, bentuk ini memiliki 4 daerah elektron, tapi 1 diisi pasangan elektron bebas. Jadi bentuk awalnya dia adalah tetrahedral seperti ini. Nah, tapi 1 daerah elektron terisi pasangan elektron bebas. Jadi bentuknya yang semula tetrahedral berubah menjadi piramida trigonal atau piramida ala segitiga. Nah, bentuk seperti ini tidak simetris, jadi dia bersifat polar. Yang ketiga senyawanya A2D. D elektron valensinya 6. Jadi kalau digambar begini. Nah, tipe geometri molekulnya kita lihat ya, 1 atom pusat, 2 atom terikat, dan 2 pasangan elektron bebas dari atom pusat. Tipenya AX2E2. Nah, ini bentuknya awalnya punya 4 daerah elektron, tapi 2 diisi pasangan elektron bebas. Jadi bentuknya adalah huruf V. Seperti ini. Nah, bentuk ini tidak simetris, jadi sifatnya polar. Yang ditanyakan di soal adalah senyawa yang bersifat polar. Berarti jawabannya adalah nomor 2 dan 3. Yang ketiga ketemu lagi nih dengan bilangan kuantum elektron terakhir atau elektron yang paling terakhir dituliskan. Nah, X ini elektron terluarnya ada di subkulit apa nih? M-nya 3, L-nya 0, M-nya 0 pasti ya karena hanya ada 1 orbital di sini. Spinnya minus setengah. Jadi arah panahnya ke bawah. Berarti subkulit 3S-nya berisi 2 elektron. Sedangkan Y, elektron terakhirnya itu ada di subkulit, ada di kulit 2, P, L-nya karena 1 ya. M-nya plus 1, berarti dia ada di orbital paling kanan, spinnya negatif, berarti subkulit 2P-nya ini sudah terisi penuh.
isinya 6. Kalau dilengkapi begitu konfigurasi elektronnya. Nah, sedangkan Z ini elektron terluarnya ada di subkulit 2p juga. Tapi dia M-nya -1, jadi dia ada di orbital paling kiri. Spinnya -setengah. Jadi subkulit 2p-nya berisi 4 elektron. Nah, kalau kita lihat di sini X itu berarti ada di golongan 2A. Karena elektron valensinya berjumlah 2. Dan dia blok S, jadi pasti golongan utama. Y ini blok P, elektron terluarnya berarti dijumlahkan 2 ditambah 6 di subkulit S dan P terluar. Golongan 8A. Z itu ada di golongan 6A. Jumlah elektron valensinya 6. Periodenya X itu ada di periode ketiga, Y ada di periode kedua, dan Z juga di periode kedua. Nah, kalau kita gambarkan dalam tabel periodik unsur, kurang lebih posisinya nanti begini. Nah, kita gambarkan, anggap ini periode 2, ini periode 3. Nah, anggap saja begini. Ini saya menggambarkan golongan 7A dan 8A sama golongan 2A. Ini anggap aja 2A ya, 2A kan pasti lebih kiri ya. Nah, X itu ada di golongan 2A periode 3. Kurang lebih di situ. Y ada di golongan 8A periode 2. Z ada di golongan 6A periode 2. 6A sama 8A yang nggak akan sebelahan banget ya. Oke lah, supaya agak relevan saya geser dikit ya. Nah, seperti ini. Ops, Z. Yang ditanya adalah urutan unsur-unsur dimulai dari keelektronegatifan paling rendah. Nah, elektronegatifan unsur-unsur dalam tabel periodik unsur itu dari bawah ke atas, kiri ke kanan sampai golongan 7A ini makin bertambah. Jadi unsur yang paling elektronegatif itu golongan 7A periode 2. Nah, kalau kita lihat di sini elektronegativity-nya pasti yang paling kecilnya berarti X. Yang keduanya adalah Z. Nah, Y ini ada di golongan 8A. Elektronegatifannya golongan 8A periode 2 itu sangat kecil, atau dia sangat tidak menarik elektron, atau kadang-kadang disebut tidak memiliki nilai keelektronegatifan. Jadi itu yang paling kecil. Nah, jadi saya urutkan jadi begini ya. Y keelektronegatifannya paling kecil. Gitu. YXZ jawabannya. Nomor 4. Diketahui ada 3 senyawa di sini. ASH3, NH3, dan pH3. Arsenik, nitrogen, dan fosfor ini tiga-tiganya ada di golongan 5A atau golongan nitrogen. Nah, di sini terlihat MR yang paling tinggi itu ASH3, MR yang paling rendahnya adalah NH3. Nah, tapi di sini seharusnya titik didih itu berbanding lurus dengan MR. Jadi MR-nya paling tinggi ya titik didihnya juga paling tinggi, kecuali pada senyawa yang punya ikatan hidrogen. Nah, ingat di situ ada NH3. Dalam NH3, antar molekul NH3, bukan di dalam NH3, itu terjadi ikatan hidrogen. Nah, ini menyebabkan titik didihnya jadi lebih tinggi daripada titik didih daripada titik didih molekul lain yang atom pusatnya segolongan. Nah, di sini terjadi ikatan hidrogen nih antara N dan H antar molekul. Ini menyebabkan titik didihnya jadi lebih tinggi. Jadi nilai Y itu pasti nanti akan jadi lebih tinggi. Jadi titik didih yang paling tingginya itu adalah NH3. Nah, kemudian kalau antar pH3 dan ASH3, titik didihnya akan naik sesuai kenaikan MR. Yang mengalami anomali NH3 aja. Nah, jadi kita cari aja nilai yang ini kan di sini dilambangkannya Y, ini X, ini Z.
Ya cari aja Z lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. Z lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. Jadi Z harus yang paling kecil. Y-nya harus paling tinggi. Ini berarti yang AE yang memenuhi ya. Karena ini paling tinggi kan. Yang ini paling rendah. Nah ini diantaranya. Oke, udah betul. Nah nomor 5. Pembakaran 5,4 gram senyawa hidrokarbon CXHY menghasilkan 17,6 gram CO2. Senyawa CXHY kalau dibakar sempurna hasilnya adalah CO2 dan H2O. Nah, senyawa CXHY-nya 5,4 gram. 5,4 gram itu berarti massa C ditambah massa H dalam CXHY. Karbon dioksida yang dihasilkannya 17,6 gram. Nah, idenya di sini adalah massa karbon dalam CXHY itu sama dengan massa karbon dalam CO2. Karena senyawa yang mengandung karbon di pihak reaktan itu hanya CXHY, di pihak produk hanya CO2. Jadi kita hitung dulu massa CO2-nya nih. Massa C dalam CO2. Caranya adalah di sini C-nya ada 1 jumlahnya. Jadi 1 dikali AR karbon dibagi MR CO2-nya dikali massa CO2-nya. Nah, AR karbon kan 12, MR CO2 kalau dihitung 44 kali 17,6. Jadi kita dapat massa karbon di sini adalah 12/44 kali 17,6. 4,8 gram. Nah, massa karbon dalam CXHY juga 4,8 gram. Jadi kalau dihitung persentase C dalam CXHY-nya, saya pindah ke sini ya. Kok warnanya ini? Jadi si CXHY itu kan tadi massanya 5,4 gram. Massa atom karbonnya kita udah hitung tadi 4,8 gram. Berarti persentase massa karbonnya 4,8 per 5,4 dikali 100%. Jawabannya adalah 89%. Oke, berikut ini adalah data hasil percobaan pembuatan kalsium oksida. Kalau kalsiumnya 15 gram tersedia oksigennya 2 gram, maka CaO-nya 7 gram. Nah, di sini pasti ada massa reaktan yang tersisa nih. Karena CaO kan dibentuk dari Ca dan O. CaO-nya cuma 7. Sementara reaktan kita 15 ditambah 2, 17. Jadi pasti ada yang sisa. Nah, yang sisanya yang mana ya? Kayaknya sih yang lebih banyak biasanya yang sisa. Jadi kalau CaO-nya hanya 7 dan O-nya 2 gram, mungkin ini hanya terpakai 5. Jadi Ca-nya mungkin sisa 10 gram. Nah sekarang kita cocokkan dulu nih dengan data dari percobaan yang kedua. Kalau percobaan kedua Ca-nya 15 gram, O-nya 4 gram, total reaktan 19 gram ya. Nah produknya hanya 14 gram, berarti kan pasti ada sisa nih. Nah sisanya berapa? Sisanya 5 gram. Nah yang sisa 5 gram yang mana nih? Kalau kita anggap Ca-nya sisa 5 gram, berarti Ca yang terpakainya 10 gram di sini. Nah, dari sini aja bisa kita simpulkan nih. Percobaan pertama, kalsiumnya itu yang terpakai hanya 5. Oksigennya 2, CaO-nya 7. Dari percobaan yang kedua, kalsium yang terpakainya berarti 10 gram. Oksigennya 2, CaO-nya 14 gram. Nah, dari sini kita melihat ada keteraturan perbandingan massa Ca dan O-nya itu selalu 5/2. 10 dan 4 juga kan itu sama dengan 5/2 ya.
Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa perbandingan massa kalsium dan oksigennya selalu tetap, selalu 5:2. Nah, kalau kita mau cek juga ke data yang ketiga bisa juga nih. Ini kan Ca-nya 20, O-nya 10, CaO-nya 28. Berarti kan ada sisa 2 gram nih ya di sini. Nah, yang tersisanya yang mana nih? Kalau ini sisa 2 gram, berarti kan terpakai 8 ya. Kalsiumnya 20, oksigennya 8 gram. Ini kalau kita sederhanakan juga jadi kita bagi 4, 5:2 ya. Nah, selalu tetap. Oke, kita lihat nomor 7. Ini hasil uji terhadap 3 larutan. Kalau gelembungnya ada dan nyala lampunya ada, udah pasti X ini berarti elektrolit kuat. Y ini hanya menghasilkan gelembung tapi nggak ada nyala lampunya pada uji nyala. Berarti Y adalah elektrolit lemah. Yang termasuk elektrolit lemah bisa asam lemah atau basa lemah. Nah, kalau Z ini tidak menghasilkan gelembung dan uji nyala, berarti Z adalah senyawa non-elektrolit atau sifatnya pasti non-polar. Nah, di sini ada 3 senyawa nih, ada HF, ada CF4, dan ada NaF. HF ini adalah asam lemah. Asam lemah pasti merupakan elektrolit lemah. CF4 tipe molekulnya adalah AX4. Tidak ada sisa pasangan elektron bebas di sekitar atom C. Jadi sifatnya nonpolar. Karena bentuknya simetris juga ya, bentuk tetrahedral. NaF ini adalah senyawa ionik. Senyawa ionik biasanya kalau yang larut dalam air dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, itu yang menyebabkan larutan ini menghantarkan listrik dengan baik. Nah, jadi kesimpulan yang paling tepat yang ini. Nomor 8. Ini ada senyawa Mn2O3, Al2O3, dan N2O. Senyawa nomor 1 dan nomor 2 ini adalah senyawa ionik. Jadi sistem penamaannya itu tidak perlu menyertakan jumlah atomnya. Senyawa yang ketiga adalah senyawa kovalen. Jadi senyawa kovalen ini harus disertakan jumlah atomnya. Nah, dalam Mn2O3, muatan Mn atau biloxnya adalah +3. Jadi tepat kalau kita sebut ini adalah mangan 3 oksida. Kenapa sih harus ada angka Romawinya? Karena mangan adalah golongan transisi, biloxnya bisa bermacam-macam. Nah, Al2O3, aluminiumnya kan muatannya 3+, O-nya 2-. Aluminium bukan golongan transisi, jadi dia tidak punya bilangan oksidasi yang macam-macam, hanya satu macam aja, hanya +3. Jadi kita nggak perlu menuliskan aluminium dalam kurung 3 Romawi oksida, cukup begini aja. Nah, kalau senyawa kovalen penamaannya itu harus menyertakan jumlah atomnya menggunakan sistem penomoran Yunani. Nah, ini kan N-nya 2, O-nya 1. Jadi namanya tepat nih, dinitrogen, di artinya 2, monoksida artinya O-nya 1. Jadi ketiga penamaan tepat. Nomor 9. Perhatikan di sini ada reaksi pembakaran C4H6 ya. C4H6-nya 1 mol. Energi yang dihasilkannya min 2650 kJ. Jadi kalau persamaan reaksi ini mau kita terjemahkan jadi delta Hc C4H6, ini bisa nih. Jadi kalau dituliskan dalam notasi begini. Oke, berikutnya yang ditanya pembakaran sempurna 4,48 liter gas C4H6 pada keadaan STP menaikkan suhu 10 liter air sebanyak berapa derajat Celcius. Nah, di sini ada kalor yang dilepas dan kalor yang diterima. Yang melepaskan kalor adalah proses pembakaran C4H6. Yang menerima kalornya adalah air. Nah, proses pembakaran, kalau kita menghitung berapa kalornya adalah kita hitung kalor pembakaran per 1 molekulnya, per 1 molnya, dikali jumlah mol zat yang dibakar. Sedangkan Ki air
itu sebanding dengan massa, kalor jenis, dan kenaikan suhunya. Nah, tadi entalpi pembakaran per mol C4H6-nya kita udah tahu 2650 kJ per mol. Bener ya? 2650, betul. Nah, jumlah mol zatnya itu adalah volumenya pada keadaan STP 4,48 liter ya. Pada keadaan STP, volume gas itu bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Jadi molnya adalah volume dibagi 22,4. Volumenya 4,48 liter. Air yang dipanaskan di sini adalah 10 liter. 10 liter itu ekivalen dengan 10 kg karena massa jenis air 1 kg per liter. Kalor jenis airnya 4,2. Nah, kita ditanya berapa kenaikan suhunya. Kalau dihitung berarti ini 530 delta T-nya adalah 12,6 derajat Celcius. Berikutnya, ini diketahui entalpi energi ikatan rata-rata berbagai ikatan di sini. Nah, kita ditanya gini, pembakaran 10,8 gram gas C4H6 akan melepaskan kalor sebanyak berapa? Kita harus tahu dulu reaksi pembakaran C4H6-nya. Sebenarnya reaksinya ada ya di nomor sebelumnya. Pembakaran C4H6 itu reaksinya adalah seperti ini. Pembakarannya selalu kita anggap sempurna ya. Disetarakan dulu C, H, dan O-nya. Ini O-nya jadi ada 11 ya. Nah, kemudian kita gambarkan ikatan-ikatan yang ada di sini. C-nya 4, H-nya 6. Pasti di sini ada kovalen rangkapnya. Soalnya jumlah H-nya kurang dari 2 kali jumlah C. Ini ya. H-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oksigen ikatannya kovalen rangkap. Karbon dioksida ikatannya 2 kovalen rangkap 2. H2O ikatannya kovalen tunggal. Nah, ini adalah cara perhitungan delta H menggunakan data energi ikatan rata-rata. Masih ingat caranya adalah jumlah seluruh energi ikatan yang putus atau energi ikatan pada reaktan dikurangi jumlah seluruh energi ikatan yang terbentuk atau energi ikatan pada produk. Nah, ikatan yang putus ada apa aja di sini? Saya kasih warna lainnya biar kelihatan. Ada ikatan CH sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 DCH atau ikatan CH. Kemudian ada 1 ikatan C rangkap 3. Kemudian ada 2 ikatan C dengan C. Kemudian ada 11/2 dikali ikatan O dan O rangkap. Nah, ini seluruh ikatan yang terputus segini. Sedangkan ikatan yang terbentuk, ini ada apa aja nih? Yang terbentuk itu ada ikatan C dan O 2 dikali koefisiennya 4. Jadi ada 8 ikatan CO rangkap 2. Dan ada 2 dikali 3
6 ikatan OH. Nah, data ada di soal, jadi kita tinggal memasukkan angkanya saja. 6 kali DCH, DCH-nya berapa nih? Kita lihat di sini, 410 tambah DC yang rangkap 3, 810 tambah 2 kali ikatan CC, 350 di situ energinya, ditambah 11/2 ikatan O rangkap O, 500 dikurangi 8 DCO rangkap 2, 750 dikurangi lagi 6 DOH. DOH-nya 460. Nah, ini kita hitung dulu nih, delta H pembakaran C4H6 atau entalpi pembakaran per 1 mol C4H6. Saya hitung dulu. Hasilnya segini. Ini pembakaran per 1 mol C4H6. Nah, di soal C4H6 yang kita bakarnya itu 10,8 gram. Jadi kita hitung berapa kalornya. Kalor per molnya segitu. Kalau untuk sekian gram jadinya berapa? Kita tinggal masukkan aja. 10,8 gram itu setara dengan berapa mol? Nah, masanya 10,8 gram. Mol itu kan massa dibagi MR ya. Nah, MR C4H6 adalah 4 kali 12 ditambah 6, 54. Nah, jadi kalau dihitung 2040 dikali 10,8 per 54. Nah, jawabannya segitu. Min 408 kilojoule. Oke, sekarang diketahui ada 3 reaksi. Reaksi pembakaran 2 mol C4H6, pembakaran karbon, dan pembakaran hidrogen. Atau kita boleh juga menerjemahkannya seperti ini. Delta H pembakaran C4H6 itu adalah, ini kan 2 mol nih C4H6-nya. Kalau kita mau jadikan delta H molar atau per mol, kita tinggal bagi 2 aja, min 5300 dibagi 2. Nah, persamaan pertama diterjemahkan jadi notasi seperti itu. Reaksi yang kedua, ini adalah reaksi pembakaran karbon, sekaligus ini boleh juga kita sebut reaksi pembentukan atau delta HF CO2. Di situ kan pembentukan 1 mol CO2 ya, ini 1 mol. Kemudian reaksi yang ketiga boleh juga disebut reaksi pembentukan 1 mol H2O. Ini kan memang reaksi pembentukan H2O ya. Pembentukan H2O dari unsur-unsurnya dalam bentuk stabil di alam. Nah, kalau kita punya data delta HF, berarti kita bisa memasukkan persamaan seperti ini. Berarti delta H pembakaran C4H6 itu adalah jumlah seluruh entalpi pembentukan produknya atau yang ada di kanan dikurangi jumlah seluruh delta HF reaktannya. Nah, kita mengacu ke persamaan yang ini. Oke ya, saya pindah ke sini. Itu soal nomor 11. Persamaannya begini ya. Ini udah dibagi 2 semua nih. Nah, delta HC-nya itu adalah
Delta HF produk dikurangi reaktan. Produknya di sini CO2 dan H2O. Ini berkebalikan sama cara energi ikatan rata-rata tadi ya. Kalau energi ikatan rata-rata, energi yang di kiri kurangi kanan. Kalau yang ini yang kanan kurangi kiri. Dikurangi entalpi pembentukan reaktan. Di sini reaktannya ada C4H6 sama O2. Delta HFO2 selalu 0 ya. Ini. Nah, delta H pembakarannya tadi adalah 2650. Delta HF CO2-nya min 400. Bener ya? Ya min 400 sama min 240. Nah, bisa kita hitung nih jadi entalpi pembentukan 1 mol C4H6-nya adalah, kita hitung. Nah, ini ternyata adalah 330 kilojoule per mol. Oke, kita lihat diketahui ada reaksi antara padatan seng dengan asam kuat membentuk larutan garam dan gas hidrogen. Jadi bayangkan nanti Zn-nya lama-lama hilang ya, larut di dalam asam. Nah, di soal ini ditanya variabel bebas suhu. Variabel bebas itu kan berarti variabel yang tidak terikat ya. Jadi yang kalau bebas itu berarti yang digantinya berarti ya. Yang nanti akan menghasilkan laju reaksi yang berbeda. Kita lihat aja di sini berarti yang bedanya cuma boleh suhu. Bentuk Zn sama konsentrasi HCl-nya harus sama. Nah, itu berarti di percobaan 2 dan 3 ya, kelihatan di sini yang beda hanya suhunya. Konsentrasi HCl sama luas permukaan Zn-nya sama di sini, sama-sama bongkahan. Nah, jadi 2 dan 3 ini variabel bebasnya adalah suhu, atau variabel yang diganti-gantinya adalah suhu. Nanti ada juga istilah variabel terikat. Variabel terikat itu berarti yang terikat dengan perlakuan yang kita berikan. Nah, itu pasti laju reaksi kalau di sini atau waktu reaksi. Kemudian nanti ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu berarti yang tidak diganti. Nah, di sini berarti konsentrasi HCl dan luas permukaan Zn. Oke, ini ada soal mengenai persamaan laju reaksi berikutnya ya. Nah, kita harus mencari ordenya dulu nih. Caranya adalah biasanya kan kita bandingkan ya. Kita bandingkan laju reaksi percobaan pertama sama yang kedua. Tapi di sini data yang diketahuinya waktu, berarti nggak apa-apa kita balikin aja. Kan laju sama waktu itu berkebalikan. Oh, kok saya belum ngebalikin? Sebentar. Ini V1 per V2 sama dengan T2 per T1, maksudnya gitu. T2-nya 5, T1-nya 10 detik. Nah, kita masukkan konsentrasi reaktan-reaktannya supaya kita dapat orde-ordenya atau X dan Y-nya. Ini kita bandingkan percobaan ke-1 sama percobaan kedua. Nah, konsentrasi Y2-nya kan sama ya. Jadi kita bisa langsung dapat 1/2 sama dengan ini disederhanakan jadi 1/2 juga. Jadi kita dapat orde terhadap X2-nya adalah 1. Nah, kan kita belum dapat orde terhadap Y2, jadi kita gunakan perbandingan yang lain. Nah, misalnya kita gunakan perbandingan percobaan 1 dan 3 misalnya. V1 per V3 kan itu sama dengan T3 per T1 ya.
T3-nya 10/3, T1-nya 10. Duh, nggak muat, saya pindah sini ya. Kita tadi mau bandingkan V1 dan V3. Konsentrasi X-nya 0,25 dan 0,75. Konsentrasi Y2-nya 0,3 dan 0,6. Tadi X udah ketemu tuh. 1, masukin ke sini. Nah, ini kan jadi 10/30 atau 1/3 itu sama dengan K-nya kan sama ya. 1/3 × 1 dikali setengah pangkat Y. Nah, ini jadi 1 itu sama dengan setengah pangkat Y. Berarti Y-nya 0 ya. Setengah dipangkatkan berapa supaya jadi 1? Berarti pangkat 0. Nah, tadi kita udah ngitung X-nya 1. Jadi persamaan laju reaksinya adalah seperti ini. Pangkat 1, nggak usah ditulis. Ya 2-nya pangkat 0. Pangkat 0 kan berarti nggak mempengaruhi laju reaksi ya. Jadi gini aja nih. Persamaan laju reaksinya. Orde totalnya 1. Ini yang ditanyakan di soal adalah orde total reaksinya adalah 1. Betul. Konsentrasi Y2 tidak mempengaruhi laju reaksi. Betul, karena ordenya 0. Satuan K adalah second pangkat min 1. Kalau kita hitung satuan K-nya, kita turunin aja rumusnya. K itu berarti laju per konsentrasi X2 ya. Nah, satuan laju itu adalah molar per second. Satuan konsentrasi X2 molar pangkat 1 karena ordenya 1. Jadi kan satuan K-nya second pangkat min 1 ya. Jadi betul. Kalau X2 dan Y2-nya adalah 0,5 molar, maka reaksi akan berlangsung selama 5 detik. Kita masukkan aja ke persamaannya ya. Laju reaksi itu sama dengan 1 per waktu. Ini sama dengan tetapan laju reaksi. Oh, gini-gini. Kita pakai perbandingan ya. Anggap aja ini ada percobaan berikutnya. Nah, tambahin aja di sini. Di sini ada percobaan keempat nih. Percobaan keempat. Konsentrasi X-nya 0,5. Y2-nya juga 0,5. Nah, kita ditanya berapa waktunya. Bandingkan aja percobaan 3 sama 4 ya kalau gitu. T4-nya nggak tahu. T percobaan ketiganya 10/3 detik. Nah, maksudnya supaya nggak usah ngitung K-nya gitu ya. Konsentrasi X2-nya. Nah, kenapa saya nggak masukin yang Y2-nya? Karena pangkatnya pangkat 0. Berarti kan tidak mempengaruhi laju reaksi juga ya. Gitu. Kita hitung. Ini jadi 3T4/10 sama dengan 2/3 ya. Jadi 9T4 sama dengan 20. Jadi T4-nya adalah 20/9 detik. Bener nggak nih? Enggak ya. Oh, aduh, maaf, ini saya salah nih. Ini kan 0,75/0,5, 3/2 ya. Pantesan kok kayak aneh. T4-nya berarti jadi, ini coret aja.
5 detik. Oh, berarti betul pernyataan yang keempatnya. Sorry, ini betul ya. Betul semua. Nomor 14. Ini ada suatu reaksi kesetimbangan homogen. Kc-nya 1/4. Nah, kita ditanyakan berapa jumlah HCl yang terurai. Karena kita nggak tahu jumlah mula-mulanya berapa, kita misalkan aja dulu X. Terus H2 sama Cl2-nya belum ada. Nah, nanti waktu bereaksi pasti HCl ini berkurang. Anggap aja berkurang sejumlah 2 alfa X ya. Alfanya derajat ionisasi. Berarti H2 sama Cl2-nya plus alfa X ya. Nah, terus kita masukin aja ke persamaan Kc. Kc-nya 1/4. Nah, cara ngitung Kc-nya itu gimana? Ini nomor berapa anyway? 14. Nah, cara ngitung Kc itu adalah konsentrasi zat yang ada di kanan dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi zat yang ada di kiri dipangkatkan koefisiennya. Karena kita hanya akan menggunakan akar positifnya, jadi langsung akarin aja nih ruas kiri dan kanan. Itu kita faktorkan dulu X-nya. Supaya hilang X-nya ya. X-nya dicoret. Jadi nanti kita dapat 2 alfa X itu 91 min 2 alfa. X-nya udah hilang, 2 alfa doang ini. Ini maksudnya X-nya udah dicoret gitu. Nah, jadi 4 alfa itu sama dengan 1. Jadi alfanya adalah 1/4. Nah, tadi kan kita memisalkan HCl-nya itu berkurang sejumlah 2 alfa X ya. Saya tulisin lagi deh. Di bawahnya aja ya, sini ya. Nah, ini kan tadi mula-mula kita misalkan X. Waktu bereaksi dia berkurang sejumlah 2 alfa X ya. Yang disebut derajat disosiasi itu kan jumlah yang bereaksi dibagi jumlah mula-mula. Jadi kalau di sini derajat disosiasinya itu berarti 2 alfa X, ini jumlah yang bereaksi, dibagi jumlah mula-mula, bagi X. Jadi derajat disosiasinya itu berarti adalah 2 alfa ya. Jadi 2 dikali 1/4. Jadi 50%. Oke, diketahui terdapat 2 larutan nih. Ada yang satu larutan asam kuat H2SO4 dan larutan asam lemah CH3COOH. Nah, pH-nya sama. Kalau pH-nya sama berarti konsentrasi ion H+-nya sama nih. Nah, kalau molaritasnya sama enggak? Tentu enggak, karena cara menghitung konsentrasi ion H+-nya beda untuk asam kuat dan asam lemah. Kalau untuk asam kuat, konsentrasi ion H+, kan ini asam yang terurai seluruhnya ya. Gini cara ngitung konsentrasi ion H+-nya. Kalau untuk asam lemah, dia penguraiannya reaksi kesetimbangan nih. Gitu. Jadi walaupun sama-sama 10⁻³ molar, belum tentu molaritasnya sama, ya kan? Di sini harus ada Ka-nya lagi ya. Nah, jadi belum tentu sama molaritasnya. Jika konsentrasi masing-masing asam adalah 1/10⁻⁵, maka KaCH3COOH adalah 2/10⁻⁵. Kita coba aja ya.
Kalau konsentrasi asamnya 1 kali 10 pangkat min 5. Kita hitung, kuadratkan kiri kanan. Jadi Ka-nya nanti adalah 10 pangkat min... ini M-nya ya? Oh, 2 kali 10 pangkat min 5. Ternyata Ka-nya ini kalau dihitung jadi 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Salah lihat. Ini konsentrasinya 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi Ka-nya 10 pangkat min 1 nih. Ya tentu nggak mungkin ya. Jadi ini salah juga. H2SO4 terurai seluruhnya ya. Konsentrasi ion H+ pada kedua asam sama? Iya. Karena pH-nya sama. Oke, nomor 16. Untuk suatu percobaan di laboratorium kimia diperlukan 600 ml larutan HCl 0,2 molar. Nah, botol HCl-nya itu tertulis katanya 36,5%. Berarti kita harus mengencerkan dulu nih larutan HCl-nya. Nah, yang harus dipipet berapa nih? Yang pekatnya berapa kalau mau diencerkan? Jadi prosedur pengenceran itu kan begini ya. Dalam pengenceran jumlah mol zat terlarut tetap. Nah, kita mau membuat larutan. Ini yang mau dibuatnya 600 ml 0,2 molar. Kita mau menggunakan larutan pekat. Nah, larutan pekatnya itu konsentrasinya masih dalam persen. Jadi kita konversi dulu ke molar. Ini kita hitungnya tadi 36,5%. Massa jenisnya 1,2 gram per mililiter. Massa atom relatifnya 36,5. Berarti mula-mula konsentrasinya itu adalah 12 molar. Nah, langsung kita masukkan aja ke sini. Jadi kita dapat V1-nya 0,2 kali 600 berarti 120 per 12. 10 ml jawabannya. Oke, ini kurva titrasi. Lihat di sini ya titik titik ekivalennya itu pada pH 7. Berarti ini titrasi. Berarti kita punya tadinya asam kuat ditetesin basa kuat dikit-dikit nih. Kekuatan asam dan basanya sama karena titik ekivalennya di pH 7. Jadi harus asam kuat dititrasi basa kuat. 2 saja. Oke, ini ada 4 larutan. Pertanyaannya yang akan menghasilkan larutan garam basa. Garam basa itu terbentuk kalau asam dan basa direaksikan dua-duanya habis, tapi basanya kuat, asamnya lemah. Basanya kuat, asamnya lemah. Jadi ini udah nggak mungkin nih, nggak mungkin ada asam kuat. Garam basa ya, garam basa berarti basanya kuat, asamnya lemah. Basa lemah juga udah nggak mungkin. Ya udah pasti ini 1 dan 3 ya. Kalau kita reaksikan, asamnya 50 ml 0,2 molar berarti 10 milimol. Basa kuatnya juga 10 milimol. Nah, ini juga dua-duanya habis kan ya. Betul nih, kita akan memperoleh garam CH3COOK, garam kalium asetat. Nah, ini adalah garam basa. Nah, kalau nomor 19 kita ditanya mana yang dapat mempertahankan pH dan membirukan lakmus. Berarti kita
harus memperoleh larutan penyangga atau buffer basa. Buffer basa itu bisa dibentuk dari basa lemah dan asam kuat, tapi basa lemahnya berlebih. Nah, kalau dilihat di sini basa lemah sama asam kuat kemungkinannya 2 sama 4 ya, udah jelas. Kita cek coba ya. HCl dengan NH3. Kalau NH3-nya berlebih, dia akan menjadi penyangga basa. Kita hitung dulu molnya. HCl di sini jumlah molnya 100 ml, 0,1 molar 10 milimol. NH3-nya 50 ml, 0,4 molar 20 milimol. Nah, yang habis adalah HCl-nya ya, masih ada sisa NH3-nya. Nah, gabungan antara basa lemah dan asam kuat di mana basa lemahnya berlebih itu akan menghasilkan larutan penyangga basa. Oke, nomor 20. Kita akan berhenti dulu di nomor 20. Buffer bikarbonat ini digunakan pada pasien penderita alkalosis. Buffer bikarbonat dapat dibentuk dari reaksi antara NaOH dengan H2CO3. Saya tulis di sini deh. Ups. Nomor 20. Ini reaksi buffer bikarbonatnya. Reaksi pembentukan buffer bikarbonat. NaOH-nya X mililiter, H2CO3-nya Y mililiter. Buffer bikarbonatnya total ingin 500 ml, berarti X tambah Y-nya 500 ml ya. Konsentrasinya 0,1 molar dua-duanya. Terus ada info apa lagi nih? Ka H2CO3-nya 1 kali 10 pangkat min 7, log 2-nya 0,3. Nah, ini kan kita ingin memperoleh buffer, berarti yang berlebihnya itu harus elektrolit lemahnya, jadi harus H2CO3-nya. Atau NaOH-nya yang harus habis. Itu ya. Ini langsung saya faktorkan aja. Nah, untuk menghitung pH buffer yang bersifat basa, persamaannya begini. Mol asam lemahnya dibagi mol basa konjugasi. Basa konjugasinya dapat dari mana sih? Dari sini nih. Dari garamnya. Nah, dari sini nih. Ini kan 0,1 X milimol. Berarti sama dong. Ini juga 0,1 X milimol. Nah, si buffer ini pH-nya ingin dibuat 6,7. Ini buffer asam ya. Kenapa saya jadi nulisnya OH amin ya? Maaf. Buffer asam. pH-nya 6,7. 6,7 ini kan berarti 7 dikurangi log 2 ya. Atau konsentrasi ion H plusnya 2 kali 10 pangkat min 7. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7 sama dengan Ka. H2CO3-nya 1 kali 10 pangkat min 7. Jumlah mol H2CO3 yang tersisanya ini 0,1 dikali Y min X. Jumlah mol HCO3 minnya 0,1 X. Nah, jadi kita dapat nanti 2 itu sama dengan Y min X per X. Atau Y min X sama dengan 2X. Atau Y sama dengan 3X. Nah, tadi buffernya ingin dibentuk 500 ml, berarti
campuran asam dan basanya itu harus 500 ml. Berarti kita dapat X-nya. Nah, ini maksudnya apa? Berarti NaOH-nya kan tadi volumenya X ya. NaOH-nya itu 125 ml. Asam karbonatnya berarti 375 ml. 125375. Oke, kita stop dulu di sini ya.